Akan turun hujan kalau gue tidur atau makan? Ya tidur dong, karena biasanya enak banget kalau tidur pas lagi hujan-hujan. Mah, ayo anterin aku ke sekolah. Mama gak bisa antar soalnya ada kerjaan. Tapi aku udah mau telat, Mah. Gak apa-apa, paling cuma disuruh berdiri di lapangan kan? Cuma, sekarang saat yang tepat buat cobain kekuatan gue. Loh, kok tiba-tiba hujan deras banget? Ya udah deh, Mama anterin kamu ke sekolah naik mobil. Malah tidur. Kalau masih tidur, Mama bakal tinggal. Deras juga ya hujannya. Hai, Re, kenapa lo kelihatan sedih? Pacar lo si Justin, dia mau pergi. Terus kenapa jadi lo yang sedih? Dia kan sepupu gue dan kita deket banget dari kecil. Emangnya dia mau pergi sejauh apa sih sampai mata lo bengkak kayak gitu? Lo tanya aja sendiri, dia kan pacar lo. Nanti pas pelajaran matematika aku izin gak masuk kelas. Kebiasaan deh kamu, pasti kamu mau bolos terus main basket kan? Enggak, kali ini aku beneran izin. Jangan-jangan bener kata Rere kalau kamu mau pergi. Iya, sore ini aku ada penerbangan ke Jerman. Doain gak hujan ya. Gak bakal hujan kok, soalnya aku belum ngantuk. Maksud kamu apa, sayang? Gak apa-apa, semoga penerbangan kamu lancar ya. Kamu jaga diri baik-baik ya di sini. Duh, tiba-tiba gue jadi ngantuk banget. Kenapa sih hujan mulu? Woi, Feli! Kenapa, Re? Kaget gue. Kok hujannya langsung berhenti? Coba tidur lagi. Astaga, lo bisa ngendalin hujan ya, Fel? Iya, kalau gue tidur bakal turun hujan. Dan kalau gue bangun bakal berhenti hujannya. Wih, keren banget. Lo udah ngerjain tugas dari Pak Budi belum, Fel? Hah? Emangnya kita ada tugas? Kok gue nggak tahu? Hayo, lo pasti dihukum dan disuruh lari keliling kompleks sama Pak Budi. Nggak mau gue. Dia kan galak banget, jadi lo nggak bisa mengelak maupun menghindar. Kata siapa? Banyak orang yang bilang. Gue kan tinggal tidur aja. Guys, barusan Pak Budi nelpon gue. Katanya dia hari ini gak sekolah karena hujan. Lah, terus tugasnya gimana? Iya, mana gue udah begadang buat ngerjainnya. Gue sampai gak tidur buat ngerjain tugas dari Pak Budi. Kenapa sih dia gak datang? Gue sih udah punya feeling kalau dia nggak bakal masuk. Jadi tugasnya nggak gue kerjain deh. Jangan-jangan lo yang bikin hujan tadi supaya beliau gak datang. Iya dong. Ya ampun, kalau Justin tahu, dia udah pasti marah deh. Oh iya, gue sampai lupa kalau Justin ada penerbangan. Nak, hari ini kan Justin ada penerbangan ke Jerman. Jadi kamu jangan tidur ya supaya nggak hujan. Oh, Mama ngomong apa sih? Pak, saya bakal tetap buka, Ratu. Semoga aja gue beneran anak Ratu. Gimana, Ratu? Saya udah buka topengnya. Ternyata Feli adalah anak ratu. Kata Pak Guru kan dia dapat warna hijau. Kok tiba-tiba jadi hitam? Saya punya tompelnya, Ratu. Berarti saya beneran anak Ratu kan? Baiklah, saya akan tunggu kamu di istana. Tapi sebelum itu, kamu harus persiapan dulu. Saya bakal ngelakuin apapun biar bisa masuk istananya Ratu. Dengan ini saya nyatakan bahwa Feli adalah anak saya yang hilang. Gue bener-bener gak nyangka. Tapi kenapa Mama ngerahasiain ini dari gue ya? Sebelum masuk ke istana, kamu harus pakai topeng ini lagi supaya tidak ada yang mengenalimu. Karena kamu harus pergi ke istana, maka kamu harus hati-hati ya. Bukannya istana itu adalah tempat tinggal yang paling aman ya, Pak? Siapa bilang? Istana adalah tempat yang paling berbahaya. Saya bisa ngelindungin diri saya sendiri kok. Lalu, apa kamu gak mau pamit sama mamamu? Bapak bisa bantu telepon? Mama? Enggak deh, nanti dia sedih, Pak. Kita masih nggak percaya kalau lo dapat warna hitam. Tompel yang tadi kurang membuktikan apa lagi? Semuanya udah jelas kan? Lusa akan ada acara perkumpulan semua warga di istana. Terus lo masih ngarep mau ketemu sama gue? Gue dapet warna hitam yang artinya gue bakal jarang ditemuin karena gue anak yang spesial Kita kan? bakal tetap bisa lihat lo berhasil dapetin mahkota ratu atau enggak. Oke, silakan aja. Gue bakal tunggu. Warna hijau akan dikeluarkan dari sekolah. Warna merah akan menetap di sekolah. Sedangkan warna hitam akan pergi ke istana. Saya udah siap, Pak. Kamu harus hubungi kami bila terjadi sesuatu ya. Tapi kan di sana nggak ada alat komunikasi. Jadi saya nggak bisa hubungin Bapak. Bapak akan beri kamu handphone khusus. Kabari Bapak jika ada sesuatu yang aneh dan membahayakan kamu. Iya, Pak. Terus jalan dan tatap ke depan. Kamu nggak boleh lihat kiri kanan ya. Iya, kira-kira kenapa ya? Gue coba lihat Hah? Ternyata gue nggak sendiri. Mereka semua dapat warna hitam. Hei, hadap depan. Gue merasa ada yang gak beres. Jalan terus. Hei kamu, cepat pergi dari istana ini sebelum terlambat. Jangan sampai kamu dikendalikan sama ratu itu. Ditonjok? Cepat jalan karena Ratu sudah menunggu. Feli. Mama, aku berhasil jadi anak Ratu berkat tanda warna hitam ini. Oh, jadi ternyata benar kamu Feli ya. Aduh, kamu gampang banget sih kena tipunya. Hah? Maksud Mama apa? Tompel itu palsu. Coba aja kamu hapus. Ratu itu sengaja banget buat bawa kamu ke istana ini. Astaga, beneran palsu, Mah. Terus aku harus gimana dong? Kamu harus private warnamu dan kembali ke rumah secepatnya. Mama bakal cari cara buat bebasin kamu. Lusa akan ada acara besar. Kamu tahu itu kan? Iya, di situ bakal ada acara penobatan buat nobatin aku jadi seorang putri kan? Gak usah mimpi deh. Sekarang kamu harus bertemu sama Ratu karena dia memanggilmu.
Oke. Turuti permintaan dia kalau kamu mau hidup dengan tenang. Ternyata tinggal di istana nggak seindah yang gue bayangin. Saya kan anaknya ratu, berarti harusnya saya dapat mahkota dong. Boleh, tapi sebelum itu kamu harus bantu saya buat ngabisin orang ini. Dengan senang hati, Ratu. Hah? Ini kan mama saya. Kalau kamu gak habisi dia, maka tamatlah riwayatmu. Kamu pilih yang mana? Kamu tuh ya dipanggil 100 kali pun gak bakal denger. Capek mama manggil kamu. Aku nggak denger, Mah. Mungkin suara mama kekecilan kali. Enak aja, mama udah pakai toa buat teriakin kamu. Pokoknya mulai sekarang indera pendengaran kamu harus ditajamkan. Hah? Kalau indera pendengaran gue ditajamin, jangan-jangan gue bisa denger sebut bisik-bisik lagi. Apa lo bilang? Indera pendengaran lo ditajamin? Iya, ini karena pilihan nyokap gue. Berarti sebentar lagi telinga lo bakal berubah dong? Berubah gimana maksud lo? Bakal berubah jadi aneh kayak gitu. Hah? Kenapa telinga gue jadi panjang kayak gini? Kasian banget tuh anak telinganya jadi panjang. Mukanya jadi jelek gara-gara telinganya kayak begitu. Kenapa sih kalian dari tadi jelek-jelekin gue mulu? Hah? Dari tadi kita cuma diam doang kok. Tiba-tiba lo nuduh kita. Iya, kita gak ada ngata-ngatain lo. Kayaknya telinga lo salah deh. Masa? Gue yakin dan gak mungkin salah kalau mereka ngatain gue. Karena indera pendengaran gue udah ditajamin kan? Apa saya adain ujian mendadak aja ya? Jangan ujian mendadak, Pak. Karena saya belum belajar. Saya udah 5 jam gak ngomong. Kok kamu bisa tahu apa yang saya omongin dalam hati? Jangan-jangan gue bisa dengar omongan hati seseorang. Enggak kok, Pak. Mungkin saya salah dengar. Baiklah, karena sudah ketahuan, saya batalkan ujian mendadaknya. Re, gue rasa ada yang salah deh sama telinga ini. Telinga itu kan tugasnya cuma buat najamin telinga lo. Iya, gue tahu. Tapi saking terlalu tajamnya gue sampai bisa denger isi hati Kalau seseorang. gitu, coba lo denger apa isi hati dari anak baru itu. Oke. Lo lagi dengerin isi hati gue kan? Apa katanya? Kenapa lo sampai sekaget itu? Enggak kok, dia nggak bilang apa-apa. Telinga itu akan lebih menarik perhatian banyak orang. Ya iyalah, kan bentuk telingaku beda dari yang lain. Bukan, tapi karena kamu bisa tahu isi hati seseorang. Kok nenek bisa tahu? Aku udah mulai risih sama telinga yang super tajam ini, Nek. Justru itu akan membantumu mencari tahu isi hati dari anak baru itu. Anak baru? Pak, murid baru itu pindahan dari mana ya? Bapak juga kurang tahu soal itu, tapi kamu harus temenin dia ya. Temenin? Bapak mau saya jadi temennya? Iya, kamu kan orangnya pandai berteman. Saya mau kamu gali sedikit informasi tentang dia. Kenapa Pak Guru ini nyuruh gue gali informasi ya? Pasti Bapak mau manfaatin telinga saya yang super tajam ini kan? Satu sekolah menaruh harapan kepadamu. Bapak percayakan ya? Kalau gitu pasti sekolah lagi nyembunyiin masalah besar. Oke, Pak. Hai, kenalan yuk. Lo anak baru kan? Dia bisu, Vel, jadi gak bisa ngomong. Iya, jadi susah berkomunikasi sama dia karena kita gak bisa bahasa isyarat. Oh, gitu. Ya udah deh, nggak jadi. Lo harus temen gue di belakang sekolah pas pulang sekolah. Barusan lo ngomong sama gue. Udah punya telinga panjang juga masih budak sih, Feli. Kayaknya emang ditakdirin gitu sih. Gue tahu kalau sebenarnya lo bisa ngomong dan pura-pura bisu kan? Tapi gue beneran bisu dan cuman lo yang bisa dengerin gue karena indera lo ditajamin. Tapi buat apa lo manggil gue sampai kayak gini? Gue mau bawa lo ke suatu tempat dan lo harus dengerin isi hati mereka. Hah? Lo mau gue nguping? Gak nyangka, ternyata anak baru ini mau manfaatin gue. Ini semua demi kebaikan lo. Lo harus nguping di rumah ini. Ini kan rumahnya Pak Guru. Gak mau bisa-bisa nanti gue dikeluarin dari sekolah. Lakuin ini demi semua orang. Emangnya ada apa sih sama rumah ini? Hah? Gue harus buat 5 orang tersenyum? Ini maksudnya apa, Ma? Kalau kamu berhasil membuat 5 orang tersenyum, maka kamu akan mendapatkan semuanya. Semuanya termasuk rumah mewah dan mobil mewah. Bahkan uang jajan 1 miliar per hari, nak. Astaga, Mah. Kalau gitu, aku jelas mau lah. Mama harap kamu bisa dapetin itu semua supaya nasib keluarga kita berubah. Gue harus buat tetangga gue senyum. Ya jelas gampang lah. Dia kan teman gue sendiri. Feli, tumben lo cepet siap-siapnya. Biasanya gue nunggu 1 jam. Supaya lo nggak kelamaan nungguin gue. Idih, apaan sih? Makasih ya, berkat lo senyum, gue berhasil jalanin tantangan bikin orang senyum yang pertama. Lo ngapain sih ikut begituan? Pasti ujung-ujungnya lo bakal ditipu. Kalau gue jalanin pun nggak ada ruginya kan? Buat adek senyum, berarti gue harus datang ke kelasnya kan? Ada yang lihat adek aku nggak? Sebenarnya dia... Kenapa kayak ragu-ragu gitu ngasih taunya? Jadi, kapan kita nikah sayang? Aku udah siap kok. Ya ampun, masih kecil udah nikah-nikah aja. Aku mau nikah sekarang, Kak. Aku bisa senyum kalau kakak bisa bikin itu terwujud. Dia masih kecil, jadi DPHP pun gak apa-apa kan? Ya udah, kakak janji. Yes, nikah, Mak, nikah.
Nilai kamu tuh gak pernah bagus dan tuntas. Gimana mau jadi orang hebat? Itu juga saya sudah berusaha sekuat tenaga dan pikiran, Pak. Kamu adalah murid yang paling saya benci. Gimana cara buat Pak Guru tersenyum? Dia aja benci sama gue. Ngapain kamu masih berdiri di sini? Saya janji saya bakal dapetin nilai 100 di ujian yang selanjutnya. Hahaha, mustahil. Setidaknya cara gue berhasil kan? Kayaknya dari tadi lo sibuk banget ya, Vel. Iya, gue lagi ngejalanin tantangan buat 5 orang tersenyum. Wah, sama kayak gue. Tapi bedanya gue udah mau selesai sih. Mau selesai? Emangnya udah keberapa? Tinggal 1 orang lagi. Tapi agak susah, makanya gue nge-stuck. Gawat, gue gak boleh kehilangan imbalan itu. Sebaiknya gue percepat gerak gue. Aku udah buat 3 orang tersenyum. Aku sisa 1 lagi loh. Hadiah itu bakal jadi milik gue. Ternyata yang ikut tantangan gak cuma gue sendiri. Wah, saingan gue makin banyak dong. Pokoknya gue harus bergegas cepat supaya gue dapatin semuanya. Aku pulang, Ma. Gimana sama tantangan kamu? Udah ada perkembangannya kan? Udah sampai yang keempat, dan kali ini aku harus buat Mama tersenyum. Mama akan permudah bagimu supaya lekas mendapat hasilnya. Wah, sisa yang terakhir, Ma. Dan semua harta itu bakal menjadi milik kita. Mama menaruh harapan besar ke kamu. Jangan kecewakan Mama ya. Semoga aja yang terakhir adalah orang terdekat gue sendiri. Hah? Nenek, Ma? Mama kan sering ke tempat nenek. Jadi, ayo kita segera ke sana, Ma. Oke, kalau gitu kamu harus ikutin Mama ya. Dengan senang hati. Di mana rumahnya ya, Ma? Ini kita udah sampai kok. Oh, udah sampai. Loh, kok ada batu nisannya? Itu karena